Assalamualaikum. Hai semua. Kalian udah tahu dong kalau di Banda Aceh ada Masjid Raya Baitur Rahman. Tapi kalian tahu nggak sih sejarahnya? Yuk sini aku ceritain. Masjid Raya Baitur Rahman terletak di pusat kota Banda Aceh. Pertama kali didirikan pada tahun 1614 Masehi oleh Sultan Iskandar Muda. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa masjid ini didirikan oleh Sultan Alauddin Mahmud Syah I pada tahun 1219 Masehi. Namun, sayangnya pendapat ini tidak memiliki data yang akurat. Masjid Raya Baitur Rahman pernah dihancurkan dan dibakar oleh pihak Belanda pada agresi keduanya, yaitu pada tanggal 6 Januari 1874. Penghancuran dan pembakaran masjid itu menyebabkan perlawanan rakyat Aceh seperti Teku Umar, Ibrahim Lamga, Cut Nyak-dien, dan pejuang lainnya. Akibatnya, salah satu petinggi mereka yaitu Jenderal Kohler tewas dalam peristiwa ini. Tahun 1879, 4 tahun setelah penghancuran dan pembakaran Masjid Raya Baitur Rahman, Gubernur Frans Landsberg kembali membangun Masjid Raya. Pembangunan masjid ini bertujuan untuk menarik hati rakyat Aceh. Pada awalnya, rakyat Aceh menolak pembangunan ini karena masjid dibangun oleh kaum kafir atau KP. Masjid ini diserahkan kepada rakyat Aceh pada hari Selasa 27 Desember 1881 Masehi. Pada tahun 1933, pemerintah Belanda memperluas Masjid Raya Baitur Rahman dari awalnya seluas 537 meter kubik menjadi 741 meter kubik. Perluasan masjid ini disertai dengan penambahan 2 kubah di sisi kiri dan di sisi kanan masjid. Penambahan ini dilakukan oleh Gubernur Van Aken dari Belanda. Setelah Indonesia merdeka, yaitu pada masa Gubernur Ali Hashimi, pemerintah Indonesia melakukan perluasan terhadap Masjid Raya Baitur Rahman sehingga luasnya menjadi 1945 meter kubik, disertai dengan penambahan 2 kubah dan 2 menara. Pada masa Gubernur Ibrahim Hasan, yakni pada tahun 1989, dilakukan kembali perluasan Masjid Raya Baitur Rahman ke arah mihrab dengan menambahkan 2 kubah dan 2 menara serta 1 menara utama. Luas masjid menjadi 3.500 meter kubik. Di Masjid Raya Baitur Rahman terdapat sebuah menara utama yang dibangun pada tahun 1989. Menara utama ini memiliki tinggi 53 meter yang terletak pada garis sumbu utama bangunan masjid. Menara utama ini terdiri dari 4 lantai dan berfungsi untuk mengumandangkan azan. Fungsi lainnya dapat digunakan sebagai menara pengaman bagi wisatawan yang datang. Pada tahun 1991 dilakukan kembali perluasan pada bagian lantai masjid termasuk ruang perpustakaan yang terletak di bagian kiri masjid. Terdapat pula ruang administrasi yang terletak di bagian kanan belakang masjid. Ruang administrasi ini digunakan untuk mengatur manajemen masjid. Selanjutnya ada ruang imam dan khotib. Ruang imam ini terletak di bagian belakang masjid. Fungsinya sebagai tempat istirahat dan ganti baju bagi imam dan khotib. Terdapat pula ruang rapat atau aula yang letaknya di bagian tengah belakang masjid. Ruang rapat ini berfungsi sebagai tempat rapat bagi pengurus masjid dengan para tamunya. Kemudian, terdapat juga ruang gema yang letaknya di bagian kiri belakang masjid. Ruang gema ini berfungsi untuk mengatur gema di ruang sholat yang berasal dari mik imam. Masjid Raya Baitur Rahman memiliki arsitektur yang sangat menarik. Contohnya lantai yang menggunakan bahan marmer. Bahan marmer ini mudah dalam pemeliharaan serta menambah kesejukan masjid. Terdapat pula dinding masjid yang dibuat tinggi dan tertutup. Di dalam masjid terdapat pula mihrab dan jendela. Bagian ini berbentuk relung dan menyatu dengan dinding sebelah kiblat. Jendelanya sendiri dibuat dari besi yang berbentuk geometris. Pada bagian bawahnya terdapat ukiran dari tembaga yang berbentuk kelopak pada setiap tiang. Langit-langit pada bagian kubah membentuk ceruk.
Ada pula langit-langit yang berbentuk relung, yaitu langit-langit datar di depan masjid dengan pola geometris. Bagian ini namanya mimbar. Mimbar berfungsi sebagai tempat imam berdiri untuk memberi khutbah. Masjid Raya Baitur Rahman juga dijadikan sebagai tempat menimba ilmu bagi rakyat Aceh. Di dalam masjid ini banyak anak-anak yang belajar mengaji, membaca Al-Quran, belajar bahasa Arab, dan belajar bahasa Inggris. Tahun 2004 silam, masjid ini menjadi saksi bisu peristiwa dahsyat gempa dan tsunami tanggal 26 Desember. Ajaibnya, masjid ini selamat dari peristiwa dahsyat tersebut dan hanya mengalami sedikit kerusakan di bagian halaman masjid. Pada saat itu, tempat ini dijadikan sebagai tempat pengungsian bagi orang-orang yang terkena dampak tsunami. Pada tahun 2015, pemerintah Aceh melakukan pembaharuan terhadap Masjid Raya Baitur Rahman dengan menambahkan 12 payung elektrik berukuran raksasa. Di pekarangan Masjid Raya terdapat tempat duduk bagi para pengunjung. Tempat duduk ini dapat digunakan pengunjung untuk beristirahat. Terdapat pula ruang bawah tanah yang dijadikan sebagai tempat parkir. Parkiran ini mampu menampung sekitar 254 unit mobil dan 347 unit sepeda motor. Ada juga tempat wudhu. Tempat wudhu ini dilengkapi dengan eskalator. Eskalator mempermudah orang yang berasal dari basement untuk menuju halaman masjid. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan masjid kebanggaan masyarakat Aceh. Selain dijadikan tempat beribadah, tempat ini juga memiliki sejarah. Tak heran banyak wisatawan yang berkunjung kemari untuk menikmati keindahan Masjid Raya Baitur Rahman. Sejak awal dibangun hingga saat ini, banyak perubahan yang dilakukan terhadap masjid ini. Saat ini, Masjid Raya Baitur Rahman mampu menampung 24.400 jemaah loh.